Tapi kalau Anda bilang, "Saya tak punya kapasitas membahas Injil di kitab Anda," emang ada apa dengan kitab Anda? Nggak boleh dibahas, nggak boleh dibahas. Tapi misionaris seliweran di kampung-kampung muslim bahkan masuk ke rumah muslim, ngajak murtad pakai Injil versi kitab Anda. Penginjil bawa buku selebaran ditebar ke warga muslim, isinya ayat-ayat Injil versi kitab Anda. Ada website Kristen dan buletin-buletin diberi label khas muslim, tapi isinya menghujat Islam dan mengagungkan ayat-ayat Injil versi kitab Anda. Bukan aksi. Yang memulai siapa? Kami bahas kitab Tripitaka? Enggak. Bahas kitab Weda? Enggak. Bahas kitab Konghucu? Enggak. Karena mereka tidak pernah usil dengan agama kami. Mereka toleran, mereka taat hukum, mereka paham aturan. Maka saya tidak pernah bahas kitab-kitab Konghucu, kitab Hindu, kitab Buddha, nggak pernah. Karena sekali lagi mereka tidak usil dengan agama kami. Tapi bagaimana dengan Oten? Ya, jadi harus Anda paham kenapa kami melakukan reaction, kenapa kami membahas kitab Anda. Karena ini kami lakukan sebagai reaction atas kelakuan Oten. Ya. Jadi bukan Alkitab versi LAI. Ini jangan disalahpahami ya. Ini nanti dikira istilah Alkitab dalam Al-Qur'an yang dimaksud adalah Alkitab versi LAI. Enggak ada ya, enggak nyambung sama sekali ya. LAI yang mengubah istilah Bible menjadi Alkitab, diambil dari bahasa Arab biar mirip-mirip dengan apa yang dimaksud dalam Al-Qur'an. Lalu mereka bilang, "Tuh orang Islam diperintahkan untuk mengimani Alkitab." Ngaco. Apalagi sambil menunjuk-nunjuk Bible seolah-olah yang dimaksud dalam Al-Qur'an itu adalah Bible atau oleh LAI nyebutnya Alkitab. Ini kan ngaco ya. Alkitab, al spasi kitab, bukan Alkitab nyambung ya. Bahkan Injil versi Yohanes yang selalu dibangga-banggakan itu ditulis sekitar akhir abad pertama. Sekitar tahun 100 atau lebih 60 tahun kemudian pasca Yesus diangkat oleh Allah ke langit. Nah, artinya di masa Yesus belum ada doktrin pada mulanya firman. Firman bersama-sama dengan Allah dan firman adalah Allah. Belum ada. Apakah 5 kitab di perjanjian lama yang diklaim Torah, Kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, itu murni ditulis oleh Nabi Musa alaihissalam ketika beliau masih hidup? Kalau ditulis di masa Nabi Musa, nggak mungkin menceritakan kematiannya. Ya. Tidak mungkin menceritakan kematian Nabi Musa alaihissalam yang telah dikubur sekian lama. Silakan buka kitab Ulangan pasal 34 ayat ke-5 dan seterusnya yang kalau nggak salah ayat ke-5 sampai ke ayat 10 ya. Silakan dibuka. Di situ menceritakan tentang kematian Nabi Musa. Mana mungkin orang menulis kitab terus menceritakan kematiannya begitu lama. Ya ampun Bu, jangan begitu dong Bu, saya dengar Bu. Kenapa? Ibu tahu Ibu, dia pakai kerudung disuruh percaya dengan Yesus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya reaction komentar dari Oten Obednego 2884. Terima kasih komentarnya. Begini katanya. Salam satu roh. Thanks broku, saran aja kalau bisa bahas Injil yang dibawa oleh Nabi Isa aja. Kenapa? Karena bro nggak punya kapasitas sama sekali untuk bahas Injil atau Alkitab saya. Oke, udah paham broku. Di iman kami wajib percaya bahwa sebelum Allah menurunkan Al-Quran, Allah pernah menyampaikan firman-Nya kepada para nabi. Taurat kepada Nabi Musa alaihi salam, Zabur kepada Nabi Daud alaihi salam, dan Injil kepada Nabi Isa alaihi salam putra Maryam. Ya. Jadi firman-firman Allah itulah yang disebut Taurat, Injil, Zabur gitu ya. Nah,
Lantas bagaimana sikap kami muslim? Sudah jelas tadi saya sampaikan. Kami sebatas mengimani bahwa sebelum Al-Quran ada kitab-kitab sebelumnya. Sebatas itu saja. Tidak kurang, tidak lebih. Ya, kalau baca di Quran surah Al-Baqarah di bagian awal itu disebutkan walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ya. Jadi sikap kami percaya sebatas itu, tapi tidak percaya bahwa ada di mana sekarang dan apakah sesuai dengan apa yang diturunkan kepada nabi-nabi di masa itu, kami tidak punya urusan. Yang jelas dalam pemahaman saya tidak ada lagi kitab yang sama persis yang diturunkan kepada para nabi. Yang ada sekarang tinggal pengulangan dari cerita-cerita yang pernah ada tetapi sudah dicampur aduk. Itu yang saya pahami. Ya. Jadi kumpulan hukum, aturan, ketetapan, etik dari Allah agar jadi tuntunan manusia, itulah yang disebut dengan Alkitab atau Kitabullah. Kitab dari Allah, kitab Allah. Ya. Jadi bukan Alkitab versi LAI. Ini jangan disalahpahami ya. Ini nanti dikira istilah Alkitab dalam Al-Quran yang dimaksud adalah Alkitab versi LAI. Nggak ada ya, nggak nyambung sama sekali ya. LAI yang mengubah istilah Bible menjadi Alkitab. Diambil dari bahasa Arab biar mirip-mirip dengan apa yang dimaksud dalam Al-Quran. Lalu mereka bilang, tuh orang Islam diperintahkan untuk mengimani Alkitab. Ngaco. Apalagi sambil menunjuk-nunjuk Bible seolah-olah yang dimaksud dalam Al-Quran itu adalah Bible atau oleh LAI nyebutnya Alkitab. Ini kan ngaco ya. Alkitab, al spasi kitab, bukan Alkitab nyambung ya. Jadi banyak sekali istilah-istilah di Islam kemudian diambil oleh LAI diartikan dengan ya sangat memaksa ya pemaknaannya. Kata Allah, kata Rasul, kata mukjizat, kata doa, kata kafir. Lah itu kan semuanya istilah dari Islam. Tapi oleh LAI masuk di terjemahan Bible, langsung diperkosa maknanya jadi jauh sekali dari bahasa aslinya. Ini kan ngaco ya. Contoh ya, saya kasih contoh. LAI mengambil istilah kafir di dalam Islam. Lalu dipadankan dengan kata bodoh. Bayangin coba. Kafir yang sudah punya makna tersendiri disandingkan atau dipadankan dengan kata bodoh, kan ngawur banget. Lalu mereka ngamuk-ngamuk dibilang kafir. Ya, dibilang kafir ngamuk-ngamuk mereka nggak terima. Karena panggilan itu sebagai pelecehan, sama dengan kata bodoh, jadinya konyol gitu ya. Ini luar biasa, mereka yang mengambil istilah, mereka juga yang ubah maknanya, mereka pula yang ngamuk-ngamuk. Nah ini tentu sungguh kekonyolan yang saya tidak pernah menemukan di umat lain selain Oten. Ya, mudah-mudahan pada tobat ya. Apalagi contoh lain seperti kata mukjizat. Diambil dari istilah di Islam loh mukjizat itu. Khususnya untuk nabi. Jadi mukjizat itu khusus untuk nabi. Tapi di Oten maknanya diubah. Ya. Diubah menjadi perkara-perkara yang ajaib. Orang jatuh dari pohon masih hidup dibilang mukjizat. Ini kan ngaco ya. Orang kanker ya. Dioperasi terus sembuh dibilang mukjizat. Ngaco banget ya. Jadi memang lucu ya. Ini sulit dideskripsikan bagaimana kengacoan ini berlangsung begitu luar biasa. Mungkin kalau ketemu domba joget ya, misalnya dianggap mukjizat juga kali ya. Ya, oke, kembali ke topik soal Injil Nabi Isa tadi ya. Jadi yang kami imani sebatas itu saja bro ya. Bahwa sebelum Al-Quran Allah pernah menyampaikan Taurat, Zabur, Injil kepada nabi-nabi sebelum Muhammad SAW. Tidak mengimani bahwa kitab Anda adalah Taurat, Zabur, Injil yang utuh. Enggak ya, sama sekali kami tidak mengimani itu. Jadi sama sekali kami tidak memiliki pemahaman, pemikiran, keyakinan bahwa apa yang disampaikan oleh Yesus di masanya adalah sama seperti yang ada dalam perjanjian baru sekarang. Ya, mohon maaf seperti itu sikap kami ya. Nah, pertanyaannya apakah masih ada? Jelas sudah tidak ada. Apakah Injil, Taurat, Zabur yang ada di masa Nabi, firman-firman Allah itu yang disampaikan kepada umatnya di masa itu terbukukan dengan baik dan ada sampai sekarang? Jelas nggak ada. Ya.
Kami sama sekali tidak mengimani PL dan PB yang dipegang oleh Oten. Itu adalah Taurat dan Injil seperti yang diajarkan Nabi Musa, Nabi Daud, dan Nabi Isa alaihi salam. Tidak, sama sekali tidak ya. Firman Allah di masa itu jelas, tetapi tidak dihafal dan ditulis secara utuh dari generasi ke generasi. Nah ini, tidak dihafal secara utuh dari generasi ke generasi, tidak ditulis secara utuh dari generasi ke generasi, sehingga hilang begitu saja, udah pasti. Nah, sudah pasti. Hilang begitu saja setelah nabi-nabi yang menyampaikan itu wafat. Ya. Silahkan dicari informasinya ya, dan silahkan dibantah kalau pernyataan saya salah. Apakah 5 kitab di perjanjian lama yang diklaim Torah, kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan itu murni ditulis oleh Nabi Musa alaihissalam ketika beliau masih hidup? Ya, walaupun mungkin tidak ditulis Nabi Musa tapi ditulis misalnya yang lain tetapi diketahui oleh Nabi Musa ketika masih hidup? Tidak. Kalau ditulis di masa Nabi Musa, nggak mungkin menceritakan kematiannya, ya. Tidak mungkin menceritakan kematian Nabi Musa alaihissalam yang telah dikubur sekian lama. Silakan buka kitab Ulangan pasal 34 ayat ke-5 dan seterusnya yang kalau nggak salah ayat ke-5 sampai ke ayat 10 ya. Silakan dibuka. Di situ menceritakan tentang kematian Nabi Musa. Mana mungkin orang menulis kitab terus menceritakan kematiannya begitu lama. Ya. Begitupun Injil Nabi Isa alaihissalam, ada nggak yang hafal dan menulis murni firman Allah tanpa campur aduk dengan cerita-cerita dan narasi-narasi penulis atau pengarang atau penyalin? Ada nggak? Yang kami imani adalah firman Allah dari Allah disampaikan kepada Nabi Isa, kemudian disampaikan kepada Bani Israel. Ada nggak yang menulis murni semuanya, nggak campur aduk dengan narasi manusia? Ada nggak? Nah, kayaknya nggak ada. Bukan lagi kayaknya, memang udah pasti nggak ada. Jadi kitab yang dipegang oleh Anda sekarang, kalau kita baca ya udah campur aduk. Memang betul di situ ada firman Allah, ada sabda Nabi, ya perkataan Yesus itu kan sabda Nabi. Nah, cerita rakyat dari sana sini yang tidak divalidasi kebenarannya ya, kualitasnya. Nah, campur dengan narasi pengarang, asumsi penyalin pun ada di situ. Bahkan catatan yang belakangan masuk ke dalam ayat di kitab suci Anda. Ya, salah satunya seperti Yohanes 1 sampai 1:14 apa 18 itu. Dan itu yang mengatakan adalah Saint Agustinus, Bapak Gereja. Ya, bukan saya. Ya, bahwa Yohanes 1 itu adalah himne Platonis karya Philo dari Alexandria. Oke, silakan jangan protes ke saya tapi protes ke Bapak Gereja ya, karena dia mengatakan itu. Oke. Jadi jelas bukan murni firman Allah lagi kitab yang Anda pegang sekarang, tapi udah jadi buku biasa yang kebetulan di situ ada kutipan-kutipan firman Allah dan sabda Nabi utusan Allah. Ya. Selebihnya memang narasi pengarang. Jadi ada firman Allah, ada sabda Nabi, selebihnya narasi pengarang. Silakan baca sendiri kitab Anda. Pasti akan sangat gampang sekali menemukan ini firman Allah, ini perkataan Nabi, sedangkan yang ini ada narasi-narasi yang dibuat oleh para pengarang atau penulis. Nah, bahkan hasil seminar lebih 80 pakar Bible, profesor peneliti Bible yang kemudian jadi The Five Gospel, menetapkan bahwa hanya 18% di PB yang Anda klaim bahwa itu perkataan Yesus, murni perkataan Yesus. Jadi perkataan Yesus yang diklaim oleh The Jesus Seminar itu para pakar, lebih 80 pakar Bible menyatakan bahwa hanya 18% yang diakui, yang dipastikan itu adalah perkataan Yesus, selebihnya bukan. Ya. Sekali lagi ini bukan kata saya, tetapi kata pakar Kristen. Ya. Jadi jangan gugah saya, jangan protes ke saya, tapi protes kepada yang menyusun kitab The Five Gospel. Ya. Sekali lagi, jangan protes ke saya, karena saya hanya mengutip. Silakan protes ke pakar-pakar pelaksana The Jesus Seminar yang melahirkan The Five Gospel. Bahkan di kitab Anda, di PB, ada penjelasan bahwa Yesus menerima firman Allah, diperintahkan menyampaikan firman Allah kepada Bani Israel, kepada murid. Makanya Yesus berkeliling menyampaikan Injil terutama di bait Allah. Silakan mulai baca Yohanes 12:49.
Yohanes 17 ayat 8, Lukas pasal 20 ayat 1, Matius pasal 9 ayat 35. Silakan cek sendiri. Ya, di Yohanes pasal 12:49 Yesus bersaksi bahwa segala perkataan bukan dari dirinya tetapi dari Bapa yang mengutusnya untuk menyampaikan. Di Yohanes 17 ayat 8 juga ditegaskan bahwa segala firman yang telah engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka dan seterusnya. Kemudian di Lukas pasal 20 ayat 1, Matius pasal 9 ayat 35 juga menjelaskan bagaimana Yesus menyampaikan Injil ke bait Allah. Ya, di sana bertemu dengan orang-orang Israel, kepada ahli Taurat. Beliau menyampaikan Injil. Jadi beliau berkeliling dari daerah ke daerah, dari bait Allah ke bait Allah untuk menyampaikan Injil. Pertanyaannya, apakah Injil Markus, Lukas, Matius, Yohanes adalah Injil yang sama diberitakan Yesus saat itu? Jelas bukan. Saya ulangi, jelas bukan. Yesus saat itu tidak mengenal Injil Markus, Lukas, Matius, Yohanes. Sama sekali tidak dikenal ya. Saat itu Yesus menyampaikan Injil yang diterima dari Allah. Karena beliau diutus untuk menyampaikan firman Allah atau Injil. Karena Injil versi Perjanjian Baru sekarang ditulis lebih 30 tahun kemudian pasca kenaikan Yesus ke langit. Yaitu sekitar tahun 60-an sekian ya. Sedangkan Yesus keliling menyampaikan Injil sekitar tahun 30-an. Jadi selisih lebih 30 tahun baru Injil itu mulai ditulis. Bahkan Injil versi Yohanes yang selalu dibangga-banggakan itu ditulis sekitar akhir abad pertama. Sekitar tahun 100 atau lebih 60 tahun kemudian pasca Yesus diangkat oleh Allah ke langit. Nah, artinya di masa Yesus belum ada doktrin pada mulanya firman. Firman bersama-sama dengan Allah dan firman adalah Allah. Belum ada. Ya, sama sekali nggak ada di saat itu ya. Firman telah menjadi manusia, ada di antara kita, bla bla bla. Belum ada di saat itu ya. Belum ada. Belum ada ayat barang siapa yang mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, percaya dengan hatimu bahwa dia dibangkitkan di antara orang mati maka engkau diselamatkan. Belum ada. Belum ada. Ayat-ayat itu baru muncul puluhan tahun bahkan ratusan tahun saat dikanon oleh bapak-bapak gereja mula-mula ya. Wong konsili aja baru di abad ketiga. Kalau nggak salah di Nisea itu tahun sekitar 350-an ya. Ya, maka puluhan tahun hingga ratusan tahun Oten generasi awal belum memiliki doktrin keagamaan yang tetap ya. Lawong isi kitabnya aja baru ada ditetapkan ratusan tahun kemudian. Jadi sangat berbeda dengan doktrin Kristen sekarang dengan di awal-awal. Nah, surat-surat Paulus misalnya yang saat itu dikirim ke berbagai jemaat di berbagai wilayah, di Korintus, di Roma, di Galatia, di Filipi. Nah, itu diperkirakan mulai ditulis pada tahun 60-an, 62 atau sekian jelas tahun 60-an. Sedangkan Paulus dipancung Kaisar Nero itu tahun 67. Nah, jadi surat-surat Paulus itu ditulis sekitar tahun 60-an, 62, 63 sekitar itu, terus 67 dipancung. Sedangkan surat-surat Paulus itu dikanon dijadikan kitab suci itu di atas tahun 100. Dari sini jadi pertanyaan, Paulus tahu nggak bahwa surat-surat yang dikirim ke jemaat ke berbagai daerah itu belakangan dijadikan kitab suci? Ada yang mau jawab? Silakan disampaikan di kolom komentar ya. Ada nggak yang bisa memastikan bahwa Paulus saat itu ketika dia menulis surat-suratnya ke berbagai jemaat, belakangan suratnya atau korespondensi itu dijadikan kitab suci? Tahu nggak Paulus? Jelas nggak tahu, wong keburu dipancung kok. Ya kan? Nah sekalian juga jadi pertanyaan, tulisan yang belakangan diberi label Markus, Lukas, Matius, Yohanes, pengarangnya tahu nggak bahwa tulisan mereka belakangan dijadikan kitab suci? Nah, sekalian, bagian tahu jawabannya silahkan sampaikan di kolom komentar. Obednego 2884 mau jawab juga silakan. Tapi pakai dalil ya, pakai dalil dan logik ya, jangan asal mangap ya. Oke, jadi sebagai konklusi dari tanggapan terhadap komentar Anda, saya tegaskan bahwa kami Muslim tidak mengimani Injil di PB sebagai Injil yang sama dengan disampaikan oleh Nabi Isa anak Maryam alaihissalam di masanya. Itu sikap kami.
Kami hanya sebatas mengimani adanya kitab sebelum Al-Quran, itu saja. Sedangkan kitab yang sekarang Anda pegang teguh, jelas itu udah campur aduk dengan tulisan-tulisan pengarang, bukan murni firman Allah lagi. Bukan lagi Taurat, bukan lagi Zabur, bukan lagi Injil yang sebenarnya yang disampaikan langsung pada para nabi saat itu. Ya, jadi bukan lagi yang dimaksud sebagai kitabullah dalam Al-Quran, bukan lagi sebagai Alkitab yang disebut dalam Al-Quran. Udah berbeda. Berbeda. Atau mungkin jadi pertanyaan, apakah kitab versi Markus dan kawan-kawan ada Injilnya? Saya percaya mungkin ada. Sekali lagi, mungkin ada. Ya, karena bisa jadi di antara kutipan-kutipan itu masih ada jejak firman Allah, ada sabda Nabi, yaitu Nabi Yesus atau Nabi Isa anak Maryam alaihi salam. Nah, tetapi tentu tidak 100% karena kalau kita baca di situ sudah campur aduk seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi mungkin masih ada Injilnya, mungkin, tetapi tidak 100%. Malah kalau saya baca kutipan-kutipan yang diklaim sebagai perkataan Yesus di 4 Injil versi PB, saya selalu menemukan kesesuaian dengan yang saya imani sebagai seorang muslim. Ya, sekali lagi untuk yang perkataan atau ucapan-ucapan Yesus di PB, saya selalu menemukan kesesuaian dengan apa yang saya imani dalam Islam. Tetapi begitu masuk ke surat-surat Paulus langsung berubah 360 derajat. Jadi saya memahami bahwa yang diajarkan oleh Yesus itu sangat berbeda jauh dengan apa yang disampaikan oleh Paulus. Terus ada yang nanya, kamu percaya enggak bahwa Bible itu palsu? Nah, di sini saya sebut istilah Bible ya, bukan Alkitab ya. Karena istilah Alkitab versi LAI tak sesuai dengan makna yang sebenarnya sesuai bahasa asalnya ya. Jadi makanya saya cenderung menggunakan istilah Bible ketimbang saya menggunakan istilah Alkitab. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, apakah Bible itu kitab palsu? Mau tahu jawaban saya? Kitab Bible itu asli. Sebagai kitab yang berisi firman Tuhan, sabda Nabi, narasi pengarang, asumsi penyalin, aslinya sebatas itu saja. Tapi bukan asli sebagai kitab suci. Karena dalam iman saya, kitab suci ya firman Allah. 100%. Disebut suci karena kalam dari yang maha suci. Dari Tuhan yang maha suci. Apa adanya seperti itu. Tidak tercampur aduk oleh narasi-narasi manusia yang mengaram kitab. Walaupun tentang peristiwa-peristiwa terdahulu, perkataan orang-orang terdahulu, nabi-nabi terdahulu, tapi disampaikan ulang oleh Allah kepada nabi sesudahnya untuk jadi peringatan atau pelajaran, maka itu termasuk firman Allah juga. Jadi Allah yang mengutip ya. Jadi bukan kejadiannya yang firman Allah, tetapi kalam Allah menyampaikan informasi kepada generasi sesudahnya, itulah yang firman Allah. Jadi saya tidak setuju dengan istilah Bible kitab palsu. Saya tidak setuju. Yang benar menurut saya Bible itu asli sebagai Bible, tetapi bukan sebagai kitab suci dalam standar yang saya imani. Bisa dipahami ya. Tapi bagi saudaraku Kristiani yang menerimanya sebagai kitab suci, ya saya hargai keyakinan Anda. Karena standar kita memang berbeda. Kalau di Islam, ya ada Al-Quran yang bahasa Arab yang sah dibaca saat sholat. Itulah ayat di kitab suci kami. Nah, terjemahan atau ahli bahasa atau tafsir dan lain-lain itu bukan kitab suci. Makanya muslim dalam sholat nggak pernah pakai ayat terjemahan. Pakai ahli bahasa, nggak sah sholatnya ya. Di belahan bumi manapun, di belahan benua manapun, di Arab kah, di Amerika kah, di Eropa, di Afrika, di Australia, di kutub utara, di kutub selatan, di masjid, di bawah pohon, di kaki gunung, membaca yang sama. Ayat Al-Quran dalam bahasa aslinya sebagai firman Allah dalam bahasa Arab. Dalam satu masjid bisa berasal dari ratusan suku, bahkan ribuan suku, bahkan bahasanya berbeda-beda. Tapi saat sholat semuanya kompak. Ibadahnya kompak dalam bahasa yang sama. Itulah yang luar biasa di Islam. Imam orang Afrika, makmum orang Amerika. Di situ juga ada India, ada Indonesia, ada Thailand, ada Cina. Semua kompak. Nggak mungkin kacau dalam sholat karena bahasanya berbeda-beda. Ya, enggak.
Bahasa dari orang-orang itu berbeda-beda, tetapi dalam sholat mereka menggunakan bahasa yang sama. Luar biasa. Allahu Akbar. Ya, bagaimana dengan yang lain? Maka kalau si Obednego menyuruh bahas kitab Injil Nabi Isa anak Maryam, nah begitu penjelasan saya. Dan saya yakin sudah cukup jelas. Tapi kalau Anda bilang saya tak punya kapasitas membahas Injil di kitab Anda, emang ada apa dengan kitab Anda? Nggak boleh dibahas. Nggak boleh dibahas. Tapi misionari seliweran di kampung-kampung muslim bahkan masuk ke rumah muslim. Ngajak murtad pakai Injil versi kitab Anda. Penginjil bawa buku selebaran ditebar ke warga muslim. Isinya ayat-ayat Injil versi kitab Anda. Ada website Kristen dan buletin-buletin diberi label khas muslim. Tapi isinya menghujat Islam dan mengagungkan ayat-ayat Injil versi kitab Anda. Kenapa? Kami ini kan reaksi, bukan aksi. Yang memulai siapa? Kami bahas kitab Tripitaka? Enggak. Bahas kitab Weda? Enggak. Bahas kitab Konghucu? Enggak. Karena mereka tidak pernah usil dengan agama kami. Mereka toleran, mereka taat hukum, mereka paham aturan. Maka saya tidak pernah bahas kitab-kitab Konghucu, kitab Weda, kitab Hindu, kitab Buddha. Enggak pernah. Karena sekali lagi mereka tidak usil dengan agama kami. Tapi bagaimana dengan Oten? Ya, jadi harus Anda paham kenapa kami melakukan reaction, kenapa kami membahas kitab Anda. Karena ini kami lakukan sebagai reaction atas kelakuan Oten. Makanya jangan salahkan kami kalau sampai kami reaction kelakuan kalian. Kami bongkar jeroan doktrin Anda. Apakah sesuai doktrin yang tertulis di kitab Anda apa enggak? Untuk mengajari umat kami yang seakidah bahwa begini loh kelakuan orang-orang yang suka ngajak kita murtad, ternyata isi kitabnya seperti ini. Salah enggak? Ya enggak lah, siapa yang menyalahkan? Ya kan? Kalau misalnya Anda kurang setuju, ya silakan Anda reaction, silakan Anda beri penjelasan. Sebagaimana kami juga meluruskan kalau ada oten-oten yang nggak bisa baca kitab kami terus sok-sok tahu, ya kami juga meluruskan, kan gitu. Sesimpel itu sebenarnya. Lah, apologet oten aja yang nggak bisa baca kitab kami, nggak bisa baca, suka nekat kan? Baca kitab kami, modal terjemahan terus dikomentarin. Kami santai aja bro. Kalau salah tinggal dilurusin ya. Kalau ngaco ya tinggal dibantah. Bahwa kami paham, gegara baca Quran banyak loh yang oten itu masuk Islam. Contoh Hani Kristianto. Dulu bencinya luar biasa terhadap Islam. Luar biasa. Beliau sibuk nyari-nyari ayat yang bisa dijadikan serangan. Tapi lama-lama apa yang terjadi? Beliau mengakui kebenaran Islam, akhirnya beliau masuk Islam. Sudah banyak orang yang beliau murtadkan, bahkan istrinya sendiri, asalnya muslim terus dimurtadkan. Akhirnya apa? Masuk Islam lagi. Ya, jadi luar biasa. Mempelajari Islam, kemudian yang tujuannya awalnya untuk mencari-cari kekurangannya, dijadikan serangan, padahal dianya nggak tahu, akhirnya masuk Islam. Nah, inilah luar biasanya Islam. Makin dipelajari, makin menjelaskan apa yang menjadi pertanyaan kita. Sedangkan oten, makin mempelajari kitabnya, makin banyak pertanyaan, makin tak terjawab. Ketemu jawabannya? Justru di mu'alaf. Mereka datangi Kodonditan. Mereka datangi Kainama. Mereka datangi Hani Kristianto. Mereka tanya soal apa yang mereka imani. Akhirnya apa? Akhirnya mereka paham apa yang sebenarnya yang terjadi di isi kitabnya. Dan masuk Islam. Ya, Kodonditan itu didatangi banyak orang-orang Kristen. Bahkan ada pendeta. Datangi, dialog, diskusi. Mereka bertanya tentang apa yang mereka imani, disampaikan pada Kodondi. Kodondi juga memberikan tanggapan. Akhirnya apa? Mereka masuk Islam. Makanya Kodonditan termasuk yang paling tidak disukai oleh oten. Karena gegara dia banyak yang mualaf. Nah mungkin itu alasannya kenapa melarang kami bahas kitabmu ya, Obednego. Karena takut ketahuan problemnya kan. Nah ya jujur ya. Tapi sebenarnya yang saya lakukan ini selalu adalah mempertanyakan. Ya, saya mempertanyakan
ayatnya tertulis begini di kitab Anda, kok beda dengan yang kalian ajarkan kepada kami?" Kan gitu ya. Beda banget dengan apa yang Anda komentar di channel ini. Tertulis ayatnya apa, tetapi komentar Anda kok berbeda gitu ya. Makanya saya suka memberikan perbandingan. Dan berapa banyak yang setelah komentar saya komentari akhirnya dihapus komentarnya. Ini sangat sering sekali. Makanya ini saya reaction komentar nasi Abednego sekaligus diabadikan. Ya, artinya kalau nanti dihapus ini sudah ada saya reaction. Makanya kalau nyimak konten-konten di sini rata-rata itu reaction. Reaction. Selalu ada pertanyaan, pertanyaan dan pertanyaan. Nah, tugas Anda menjawab. Kalau bisa jawab, ya gimana, jangan salahkan kita dong ya. Berarti tidak ada jawaban di kitabmu atau di keyakinanmu. Itu saja sahabat, semoga memberikan informasi dan pencerahan. Terima kasih kepada yang punya akun Abednego telah menyampaikan tanggapan, dan saya juga dengan rasa sukacita bisa menyampaikan tanggapan ya sebagai reaction. Oke, demikian tanggapan saya di video kali ini. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Dukung terus perkembangan channel ini. Semoga menjadi media untuk melawan anasir-anasir penyesatan dan pemurtadan yang gentayangan di sekitar kita. Bismillah, barakallah. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.